Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Perkenalkan, nama saya Andini Citra Puspita dengan nomor NIM 1401421041. Saya dari Rombel A PGSD Universitas Negeri Semarang. Di sini saya akan mengerjakan ujian tengah semester manajemen sekolah. Baik. Yang pertama yakni mengenai sistem zonasi. Sebelum itu perlu diketahui juga sistem zonasi ini pasti berkaitan dengan dunia pendidikan. Dunia pendidikan semakin hari sudah kita ketahui semakin berkembang. Hal ini seiring dengan berjalannya siklus kehidupan yang kita jalani. Berbicara tentang dunia pendidikan pasti berkaitan erat dengan sekolahan. Nah, sekolahan ini banyak masyarakat yang sudah terbantu dengan adanya program pemerintah dengan beasiswa ya tentunya. Nah, selanjutnya lagi dari sekolahan yang menjadi isu sekarang ini adalah sistem zonasi. Apa sih itu sistem zonasi? Nah, di sini sistem zonasi itu mengarah kepada hal mengukur jarak dari rumah ke sekolah itu berapa gitu. Dari jarak tempuhnya berapa kilo. Jadi setiap sekolah itu menentukan kriteria-kriteria tersendiri ya. Nah, selanjutnya ada nih akibat dari sistem zonasi ini banyak permasalahan-permasalahan yang muncul. Di antara permasalahan tersebut yakni gini. Ada nih suatu ketika sekolah tersebut kok ada sekolah yang terfavoritkan, banyak muridnya, dan ada juga sekolah yang kok kekurangan murid, di sana kelebihan murid, di sini kok kekurangan murid. Hal ini sudah wajar dan banyak terjadi ya, apalagi dengan penerapan sistem zonasi. Nah, yang kita bahas di sini ini mengapa sekolah tersebut terfavoritkan? Apa sih yang menjadi istimewa dari sekolah tersebut dan apa sih yang melatar belakangi hal ini? Baik, hal tersebut dilatar belakangi oleh beberapa faktor teman-teman. Nah, diantaranya yakni fasilitas. Fasilitas di sekolah yang menjadi favorit itu mungkin jadi bagus ya, atau bagaimana di sana itu mungkin ubinnya itu sudah rapi, gentengnya nggak bocor, mejanya sudah bagus. Itu pun didukung dengan dana pemerintah tentunya ya teman-teman. Dari mungkin dana pemerintahnya tuh benar-benar tersalurkan nyata gitu. Jadi sekolah itu menjadi bagus. Selanjutnya yang ada prestasi yang diperoleh. Mungkin sekolah A ini menjadi sekolah favorit karena banyak siswa-siswa ini mengukir prestasi dan menjuarai beberapa lomba. Nah, hal ini didukung dengan sumber daya manusia para siswa tersebut. Dan tentunya yang ketiga yakni guru atau tenaga pendidik yang ada di sekolah tersebut yang memproses manajemen sekolah tersebut mungkin ramah, mungkin saling mengayomi. Hal ini akan menjadi suatu kenyamanan bagi seorang siswa dan orang tua siswa, dan mereka mempunyai pikiran, oh mungkin anak saya nyaman di sekolah A, mungkin gitu ya. Jadi persepsi orang tua dalam menyekolahkan anaknya itu mempunyai pandangan sendiri-sendiri dan punya alasan ya. Selanjutnya mungkin yang terakhir nih, kondisi sekolah. Di sini yang bisa dilihat adalah kondisi sekolah tersebut. Kondisi sekolah A dan B itu berbanding jauh. Mungkin wajar lah kalau si A ini dibanding bagus karena sana bersih, nyaman, nggak ada kotoran, sampah-sampah rapi, tidak berserakan, ada tempat sampah di mana-mana, dan itu menjadi salah satu faktor yang terpenting bagi saya begitu teman-teman. Jadi untuk menjaga agar sekolah tersebut sama rata itu juga harus pengaplikasiannya biar menjadi favorit itu gimana sih, sekolahannya itu harus meniru atau yang baik-baik ya dalam hal ini meniru. Oh gitu gini, jadi kita harus memperbaiki apa yang kurang begitu. Selanjutnya kita ke permasalahan yang kedua yakni apa sih permasalahan yang timbul dari proses manajemen sekolah? Sebenarnya dua hal ini berkaitan. Permasalahan yang timbul dari manajemen sekolah itu sebenarnya banyak. Di sini saya akan menyebutkan 3 permasalahan yang menjadi titik fokus. Yang pertama yakni rendahnya tingkat prestasi siswa. Kenapa ya anak saya disekolahkan sana kemudian kok prestasinya menurun, di sana gini, kalau di sini kok gini.
Hal ini mungkin dilatar belakangi oleh beberapa hal ya, mungkin dari pihak di sana mungkin ada yang menjadi kendala. Nah, di sini akan memberi solusi terkait permasalahan tersebut. Nah, solusinya ketika banyak prestasi menurun dari siswa itu yang perlu dievaluasi kembali itu ada dua pihak. Yang pertama adalah siswa itu sendiri dan tenaga pendidik. Pertama, tenaga pendidik atau seorang guru di sini juga menjadi titik fokus. Seorang guru atau tenaga pendidik itu harus benar-benar memastikan siswanya itu gimana ya, sudah memahami atau belum, sudah benar-benar tersampaikan apa yang telah diajarkan apa belum. Dan tenaga pendidik di sini tidak boleh egois dalam hal apa? Dalam mempelajari, menyampaikan pembelajaran secara terburu-buru mungkin karena mengikuti track, mungkin sana sudah, jangan seperti itu. Kita harus menengok kemampuan siswa terlebih dahulu, jangan kita terlalu ego untuk cepat-cepat selesai gitu ya. Nah, selanjutnya adalah pihak siswa. Guru juga harus memahami nih karakter siswa. Mungkin karakter siswa itu ada yang terkesan lambat, terkesan cepat. Ini harus disamaratakan, kita tidak boleh pilih kasih. Bagaimana si siswa lambat ini dalam menerima pelajaran agar bisa kalau bahasa Jawanya nututi temannya. Itu gimana? Dengan cara mungkin ya kita sering-sering mengucap atau mengulang apa yang kita ajarkan. Kita memberi kuis. Nah, hal tersebutlah yang ingin siswa tersebut, oh ya aku harus seperti itu. Siswa tersebut akan punya keinginan untuk bisa menyamai teman-temannya. Selanjutnya yang permasalahan kedua nih, sistem perekrutan siswa baru yang kurang maksimal. Kenapa ya muridnya kok sedikit? Nah, itu sih yang sering saya temui. Nah, hal ini yang menjadikan permasalahan adalah dari pihak sananya ya. Kenapa kok sedikit? Kita tidak bisa menyalahkan. Mungkin di sana itu lebih baik daripada di sini. Mungkin gitu ya. Nah, hal tersebut bisa diatasi dengan solusinya. Solusinya gimana? Gini. Solusi yang dapat kita menyelesaikan hal tersebut yakni kita gunakanlah media, yakni media promosi. Siapa yang berpromosi dalam hal ini? Yakni semua yang berkaitan dengan orang-orang yang mengurusi segala manajemen sekolah ya, guru ya, mungkin siswanya juga bisa ya, kepala sekolah, mungkin dari komite sekolah itu juga bisa menjadikan promosi ya, yang promosi itu juga bisa dengan apa? Oh di sana itu loh bagus. Kita tawarkan benefit apa yang perlu kita sampaikan yang menjadi nilai keuntungan. Nanti kalau kamu sekolah di sini nanti gini loh. Nah, hal itu menjadi satu promosi atau nilai plus bagi sekolah tersebut. Begitu. Selanjutnya nih, yang permasalahan ketiga yang paling penting menurut saya ya, yakni kurang kerjasama dengan sekolah lain. Mengapa kok penting? Nah, gini teman-teman, kita itu tidak akan berkembang ketika kita tidak menjalin relasi. Kita akan stay di satu tempat ketika kita tidak tahu dunia luar. Makanya itu yang sangat penting adalah relasi itu dengan sekolah lain lah, menjalin komunikasi, silaturahmi atau sekedar saling ngobrol bareng. Nah, tujuannya apa? Nah, ketika suatu saat terjadi suatu permasalahan, mungkin permasalahan si A tiba-tiba sama dengan sekolah si B nih. Nah, hal tersebut bisa diatasi. Mungkin gimana ya, gini dan akhirnya menemui titik terang. Nah, titik terang ini bisa menjalin agar sekolah kita sama-sama maju, berkembang, dan semua masalah teratasi. Begitu dari saya. Saya kira cukup yang saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.